Ini 3 skill yang kalian bisa lakukan sekarang juga di tahun ini, dan ini tuh bukan kerjaan yang butuh ke kantor, nggak butuh modal gede juga, bahkan kamu nggak butuh followers di awal-awal. Semuanya bakal aku breakdown di dalam video ini, dan yang pertama ini hampir jarang banget ada di Indonesia. Skill yang pertama, AI Consultant. Ini tuh paling teknikal, tapi yang paling scalable menurut aku saat ini. Karena nggak banyak orang di Indonesia, bahkan global, yang tap in ke market ini. Dimana kita itu bisa bantu automate bisnis-bisnis kecil, level UMKM juga, bahkan bisnis besar sekalipun. Sekarang, banyak jasa yang bisa bikinin setup cloud code, atau bahkan their own AI agents. Dan ini tuh bisa buat orang atau buat perusahaan. Dan jujur ini tuh untapped banget karena hanya orang-orang tertentu yang ngerti tentang cloud code yang bisa apply ini dan memberikan jasa tersebut. Di Indonesia pun masih banyak hal yang masih manual, seperti dihandle oleh admin dan mostly masih tradisional untuk proses-proses bisnis. Coba bayangin aja ada toko baju di Instagram, ownernya tiap hari jawab DM yang sama berulang-ulang kali. Kak, apakah ada size M, ongkirnya berapa, apakah bisa COD? Tiap hari ratusan orderan, dan makanya mereka tuh capek. Tapi mereka tuh nggak tahu bahwa semua itu sekarang udah bisa di-automate. Atau bahkan ada juga warung makanan yang promosinya tuh masih secara manual, stok dicatat dulu pakai buku tulis, dan mereka juga nggak punya sistem apapun karena merasa ini semua terlalu ribet atau terlalu mahal untuk bisnis sekecil itu. Nah, di balik semua tools dan frameworks ini, ada satu skill yang menurut aku nggak bisa kamu skip, yaitu skill untuk bikin orang yang tadinya ragu sama teknologi AI, jadi ngerasa kalau teknologi itu aman. Karena menurut aku, owner UMKM itu punya satu concern yang sama. Nanti sistemnya rusak gimana? Nanti karyawan aku nggak bisa pakai gimana? Terus nanti kalau mahal, jadi gimana? Nah, tugas AI Consultant itu bukan cuma buat implement automation aja, tapi juga jadi tangan kanan orang-orang dan bisnis yang membutuhkan, dan harus ngebuktiin juga kalau AI itu bisa bantu bisnis mereka lewat quick win yang kecil sebelum nanti scale yang lebih besar. Karena in the end, orang tuh rela bayar premium kok, bukan karena mereka cari yang paling canggih, tapi mereka itu memilih untuk bayar orang-orang yang paling bisa dipercaya. Skill kedua, becoming a content creator. Di zaman ketika AI akan bikin banyak layoff di perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan kecil, satu-satunya pekerjaan yang kalian bisa lakukan di masa depan atau masa sekarang ini adalah menjadi content creator. I know I've talked about this a lot of times, dan mungkin jadi sedikit kayak robot karena berulang kali, tapi menjadi content creator itu adalah skill yang berguna di zaman teknologi sekarang. Dan ini tuh jadi skill pertama yang menurut aku semua orang bisa mulai tanpa ribet dan tanpa modal yang besar. Dan bukan sekedar konten juga, lebih spesifiknya jadi short form video content creator karena itu yang paling mudah. Tapi mungkin masih banyak orang yang ragu juga, yang menolak juga jadi content creator karena satu alasan ini. Mereka itu malu tampil di kamera. Aku tuh mau address ini secara langsung ya. Karena sebenarnya kamu itu nggak harus nampang wajah sekarang. Ada ribuan akun yang punya income besar dari brand deals, dari affiliate, dari UGC, yang pembuatnya pun sampai sekarang nggak pernah sekalipun kelihatan mukanya di konten. They call it faceless content. Dari yang aku pelajarin, orang yang pinter bikin konten adalah mereka yang ngerti cara bikin orang nonton sampai habis. So, untuk bisa monetize konten kamu di short form content, kamu bisa lewat 2 jalur ini yang menurut aku paling valid sekarang. Pertama, jadi UGC creator. Kenapa jadi creator UGC? Karena sesimpel market untuk konten short form itu lagi naik banget demand-nya. Ada jutaan brand dari yang besar sampai UMKM yang butuh konten untuk TikTok dan Instagram mereka setiap hari. Dan mereka itu nggak selalu butuh influencer dengan ratusan ribu followers. Mereka butuh konten yang terlihat natural, otentik, dan bisa converse. Itu yang disebut UGC, User Generated Content. Kamu bikin video review atau demo produk yang kelihatan kayak konten organik biasa, tapi brand yang bayar. Gak harus viral, gak perlu followers yang banyak, yang dibutuhin cuma portfolio. 3-5 contoh konten yang nunjukin kalau kamu bisa bikin video yang engaging. Itu aja udah bisa bikin brand tuh menilai dulu sebelum deal pertama. Kedua, jalur brand deals. Nah, biasanya path ketika followers kamu tuh udah tumbuh secara organik, akan ada bonus penghasilan seperti brand deals. Makin banyak fanbase yang kamu punya, kemudian kalau konten kamu perform terus, ini semuanya tuh akan mempengaruhi berapa banyak brand deals yang bisa kamu hasilkan. Skill yang ketiga, jadi service provider. Nah, skill ketiga ini mungkin yang paling banyak orang tuh salah paham.
Karena kalau aku bilang, jadi freelancer atau service provider, mungkin kamu langsung bayangin orang yang kerjaannya tuh serabutan, gak stabil, nunggu project datang, dan income-nya naik turun gak karuan. Kalau itu yang kamu pikirkan, aku paham. Karena kalau dulu image soal freelancer itu memang akurat seperti itu. Tapi sekarang, zamannya tuh udah beda, dan hanya data yang bisa bicara. Menurut Pioneer Global Freelancer Income Report, rata-rata freelancer di Southeast Asia itu pendapatannya naik 26% dalam 2 tahun terakhir. Bahkan di Indonesia, riset dari Bappenas mencatat ada lebih dari 46 juta pekerja independen yang sudah beroperasi di luar struktur kerja formal. Dan ini tuh bukan berarti semua orang freelance ya, bisa jadi ada profesi yang lain juga. Tapi dari angka ini aja, kita tuh bisa lihat industri ini tuh bertumbuh dengan sangat cepat. Dan fun fact, freelancer yang grow-nya paling cepat itu bukan yang banyak-banyakan jual waktu mereka tuh jual hasil. Dan disinilah perbedaannya dengan orang-orang yang bekerja normal job. Ada 2 jenis freelancer sekarang. Pertama, ada freelancer tradisional, yang kerjanya itu per jam, dapat bayaran juga per jam, dan satu-satunya faktor atau indikator yang mereka harus improve kalau mau dapat penghasilan lebih adalah nambah jam kerja. Sedangkan zaman sekarang ada yang beda, productized service provider. Mereka itu tuh bukan cuma jual waktu aja, mereka jual paket output yang sudah dipaketkan. Contohnya nih, aku bisa bikin sistem onboarding user otomatis untuk toko online kamu. Delivered dalam 5 hari kerja, harganya sekian. Kliennya jelas tahu dapat apa, dan providernya tahu harus deliver apa. Dan sekarang ada AI as co-pilotnya. Satu orang tuh bisa handle volume pekerjaan yang 2 tahun lalu butuh full team. Ini tuh yang bikin skill-skill seperti ini tren sekarang. Karena AI tuh nggak akan ngurangin kebutuhan akan service provider yang bagus. Justru sebaliknya, AI tuh bakal eliminasi provider yang masih mediocre atau biasa-biasa aja. Studi dari McKinsey Global Institute di 2024 bilang kalau freelancer yang integrate AI tools ke dalam workflow mereka rata-rata menghasilkan 40% lebih banyak per bulannya dibandingkan yang enggak, dengan jam kerja yang justru lebih sedikit. Bukan karena mereka kerja lebih keras, tapi karena output yang sama yang dulu butuh 3 hari, sekarang bisa selesai dalam 1 hari dan mereka bisa pakai waktu sisanya untuk ambil klien berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, service apa sih yang paling menarik untuk dijual di 2026? 2 kategori yang paling kuat sekarang adalah pertama, video editing dan produksi konten. Tiap bisnis sekarang pasti butuh konten, tapi nggak semua punya orang dan bisa produksi. Dan dengan AI tools seperti Gemini VO3, Runway, atau Adobe Firefly, editor sekarang tuh bisa deliver jauh lebih cepat. Kedua, social media management. Based on data, bukan sekedar posting based on schedule, tapi yang bisa baca analytics, yang bisa bantu dengan adjust strategi, dan bisa kasih report yang bisa langsung dieksekusi oleh klien. Karena jujur, kita tuh sekarang lagi hidup di era dimana semuanya tuh harus punya social media dan personal branding. Jadi kalian bisa consider untuk memberikan jasa-jasa yang memang masih on trend banget. Nah, dari 3 skill yang barusan aku bahas, kira-kira mana ya yang kalian bisa praktekin sekarang juga? Tapi intinya, jangan lupa subscribe kalau kalian pengen informasi yang penting untuk freelancing atau naikin income kamu. Dan kalau misalnya ada topik lain yang mau dibahas, jangan lupa komen juga di bawah.